Halo warga Semandalu, kembali lagi dengan saya Mr. Daru di podcast Mandalu. Hari ini podcastnya adalah terkait dengan berkembang bersama organisasi. Nah, kalian warga SMA Negeri 20 Surabaya pasti tidak asing dengan yang namanya organisasi. Dan organisasi itu sendiri ada untuk memajukan institusi ataupun tempat di mana kita bernaung, di mana kita berada. Dan pastinya organisasi ditujukan untuk semua kalangan di warga yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kali ini kita membahas tentang organisasi ini. Saya mengundang dua pembicara, yaitu Farah Hasna sebagai OSIS dan juga Nayara dari MPK. Bagaimana keseruan pertanyaan-pertanyaan dan juga sharing dari mereka. Mari kita ikuti podcast Mandalu hari ini. Yuk. Oke, halo Naya sama Hasna. Waduh, seneng banget hari ini saya bisa ketemu sama Naya sama Hasna. Ini dua sosok di SMA Negeri 20 Surabaya yang sangat berpengaruh nih bagi teman-teman SMA Negeri 20 Surabaya. Mulai dari kelas 10, 11, 12. Ini salah satu, kalau saya bilang didengkot ya. Apa tuh? Kayak ini ya, apa tuh masterpiece-nya SMA Negeri 20 khusus bagi siswa-siswi ya. Nah, ini sudah hadir di sini berdua, tentunya juga kita pasti bakal ngobrolin suatu hal yang seru nih. Karena kan kita baru aja selesai terkait dengan apa itu pemilihan OSIS dan juga MPK ya. Nah, ini kan karena kalian udah yang paling top positions dan pada akhirnya kan nanti bakal selesai ya masa tugasnya ya. Nah, kita tuh di sini mau ngobrolin tentang berkembang bersama organisasi. Nah, itu kalian kan sudah pasti aktif ya dalam organisasi sekolah ya kan. Dimulai dari kelas 10 sampai dengan sekarang ini kan keaktifannya udah nggak diraguin lagi ya. Pasti bakal nanti mereka bawa sampai ke universitas. Ya, semoga aja ini jangan putus ya. Sampai ke universitas waktu kuliah ya. Jangan sampai putus. Organisasi itu penting banget. Tapi saya mau tanya nih buat kalian berdua nih. Tapi happy nggak sih sekarang nih ketemu sama saya? Happy banget. Semua udah nonton podcastnya? Sudah. Oke, mantap. Kalau udah nonton podcastnya berarti udah tahu dong. Tahu apa? Ini. Ya udah tahu kan. Nah, oke, ini nggak jauh-jauh lah sama pertanyaan-pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Cuman di sini kita sharing-sharing aja, seru-seruan aja. Ini pemirsa semua yang dari SMA Negeri 20 ya, boleh silakan nonton ya. Tapi jangan lupa untuk apa, Naya? Subscribe terus. Like Dan juga komen yang positif dan juga share. Mungkin ada kritik dan saran, monggo silakan ya. Jangan lupa share buat teman-teman kalian. Tentunya ini sangat seru banget nih dan useful for you. Nah, kembali ke Naya dan juga Hasna. Kalian berdua nih kan udah apa istilahnya mau selesai lah ya masa baktinya untuk OSIS dan juga MPK. Yang OSIS Hasna ya? Yang MPK Naya. Oke. Nah, ini pertanyaan saya ya. Itu gimana sih perasaan kalian saat ini menjelang akhir dari masa jabatan sebagai OSIS dan MPK? Gimana? Kalau dari saya sendiri apa ya, perasaan saya itu lebih ke bangga sih daripada ke sedih. Soalnya udah alhamdulillah angkatan saya ini sudah mendirikan 2 event besar di SMA Negeri 20 Surabaya, terus menciptakan situasi yang baik juga di luar maupun di dalam sekolah gitu. Jadi lebih ke bangga sih. Apa tujuan saya untuk lanjut dari periode sebelumnya ke periode yang baru itu tercapai. Kira-kira gitu juga nggak, As? pastinya bangga sama angkatan saya dan juga adik kelas yang lanjut sekarang itu juga pastinya bangga, dan kita nggak meragukan mereka lagi gitu, karena kita sudah tahu kinerjanya mereka seperti apa, dan kita percaya bahwa mereka tuh bisa menjalankan organisasi ini di periode kedepannya yang lebih baik daripada angkatan kami sebelumnya. Tapi kalau Naya kan ada rasa lebih ke bangga dan sedihnya itu dikit ya, Naya. Kalau saya sedihnya banyak. Sedihnya banyak? Kok bisa sedihnya banyak? Bukannya harus seneng-seneng malah sedihnya banyak? Karena banyak momen yang saya bisa dapat gitu, banyak hal positif, banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya saya nggak pernah dapat karena saya baru join organisasi itu waktu SMA, SMP itu nggak pernah.
Jadi awalnya mungkin emang kaget, tapi habis itu ketagihan, makanya lanjut di periode selanjutnya ini. Wah, itu berarti ada istilah kayak gini nih. Awalnya coba-coba, lah kok enak. Nyemplung. Kata orang Jawa nyemplung, tapi bagus juga sih kalian berdua kan udah menjalankan tugas lah ya. Tugas ini sebagai nanti semoga bisa jadi amal jariah kalian ya. Nah, tapi saya masih kepo nih sama pencapaian terbesar. Ini kira-kira apa sih pencapaian terbesar nih? Ini teman-teman dari kelas 10, 11, 12 dan juga Bapak Ibu guru dan juga karyawan di SMA Negeri 20 Surabaya ini pengen tahu gitu. Pencapaian terbesar yang pernah kalian dapat itu apa gitu? Kalau dari saya sendiri ya Pak, OSIS MPK di SMA Negeri 20 Surabaya ini sempat berhenti bekerja karena ada COVID di tahun 2019 ya itu. Ya, oke. Jadi kegiatan kita tuh terbatas, kita 2020. online. Oh ya 2020. Kegiatan kita tuh terbatas, kita online dan sebagainya kita lakukan di online. Cuman jadi karena itu tuh kita jadi nggak bisa merasakan vibes-nya jadi OSIS MPK gitu loh Pak. Event-event online, terus kita juga nggak bisa terjun langsung di lapangan kayak gitu-gitu. Nah pada akhirnya pencapaian yang saya pinginin dari dulu itu adalah gimana sih rasanya kita bisa bikin event, kita membuat konsepnya, kita melaksanakan sendiri. Terus saya tuh dari dulu tuh pengen gimana sih caranya kita bikin event tapi kita tuh kita tuh memproduksi tiketnya sendiri. Kita tuh dari dulu tuh nggak pernah diajarin buat bikin seperti itu karena angkatan atas juga belum sempat untuk mengajari kita karena mereka juga dulu online gitu. Itu sih. Terus kemarin alhamdulillah kita udah melaksanakan TIFES yang pastinya walaupun masih di lingkup SMA Negeri 20 Surabaya tapi alhamdulillah sudah mencakup itu semua, kayak tiketnya ada, terus kita bisa bikin konsep yang megah kayak gitu-gitu. Terus ada GS-nya tahun ini. Wah, mantap. Gitu ya, Asna. Benar banget. Tapi kalau Asna sendiri ngerasa kayak ini pencapaian yang Hasna ada gitu, yang udah pernah dirasain gitu. Apa sih kira-kira? Tadi kan dari Naya udah, sekarang Hasna nih. Pencapaian terbesar menurut aku itu ketika apa yang awal kita sudah impikan itu tercapai. Contohnya seperti dulu mungkin memang saya tidak pernah berkeinginan untuk bisa jadi seorang pemimpin ya, tapi karena ada dorongan dari teman-teman sekitar bahwa mereka percaya bahwa saya bisa, maka dari itu saya mencoba untuk bisa menjadi pemimpin dan alhamdulillah bisa merasakan bahwa memimpin itu sebenarnya bukan dilihat dari seberapa keren dia, tapi seberapa dia bisa mengatur anggotanya, bagaimana dia bisa membantu anggotanya, terus bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan banyak sekolah mungkin ya. Kalau yang saya dapatkan pencapaian terbesar saya juga belajar dari Radit sama Naya yang mereka mungkin pengalaman lebih banyak karena di SMP kan mereka udah banyak, jadi mereka juga kasih ilmu ke saya gitu. Dan jujur kalau saya tuh lebih ke yang saya kan suka cerita ya sama orang, jadi saya suka cerita. Tahu sendiri kan? Iya. Tahu. Pada saat itu saya diundang ke salah satu event sekolah lain, dan pada saat itu hanya ada saya, nggak ada Naya sama Radit. Nah di situ saya merasa bahwa di samping di sisi teman-teman dari sekolah lain yang hebat-hebat, yang mereka ketua OSIS dan ketua MPK juga, saya merasa kayak wow, kayak apa ya, sebelumnya nggak pernah tapi sekarang tuh jadi bisa merasakan gitu, bisa mengetahui pemikirannya mereka seperti apa, terus bagaimana mereka mengatur sekolahnya itu seperti apa, dan saya juga bercerita bagaimana sekolah saya bisa berdiri gitu. Jadi menurut saya hal yang paling membanggakan itu sih. Berarti emang first impression ya di SMA itu gabung organisasi gitu ya. Berarti sebelumnya sekolah pulang dong. Iya. Sekarang alhamdulillah enggak ya? Alhamdulillah enggak. Lagi kuliah nih. Ini karena kelas 12 kan ya, udah mau selesai masa studinya, terus organisasinya juga mau selesai. Ya paling enggak jangan nanti kalau udah kuliah jangan kuliah pulang ya. Insya Allah. Ikut lagi. Oh, nih udah nih. Nanti itu
jadi menteri. Amin. Tepuk tangan lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi ini haus ya. Oke, ada minum dong. Farah, minum dong. Nah, waduh, ini punya saya dulu yang dianterin. Aduh, mantap. Sehat nih guys, jahe ya. Buat Naya sama Hasna. Makasih ya. Jadi sehat ya. Gitu. Terima kasih ya. Bilang aja irit. Waduh, ya, diminum dulu nggak apa-apa, diminum, kita santai-santai aja dulu. Nah, ini bangga ya, kita tuh punya anak-anak yang pikirannya tuh udah maju ke depan gitu ya, mengikuti organisasi. Istilahnya tuh kita open minded ya, buat lebih tertarik dalam sebuah tantangan gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tantangan, saya pengen tanya sih ke Hasna dulu deh. Tadi kan Naya mulai yang jawab pertama ya kan. Ini Hasna nih, Hasna. Nah, Hasna, kalau tantangan dari kamu sendiri gimana? Tantangan apa yang paling besar gitu yang pernah kamu dapet tuh? Kalau tantangan mungkin banyak. Tapi yang terbesar itu ketika saya takut untuk mencoba hal baru. Contohnya? Contohnya seperti awal-awal itu saya takut untuk gimana ya, mau lanjut itu takut waktu pas di periode yang kelas 10. Lanjut nggak ya ini kelas 11 gitu. Terus dan tantangannya itu lebih ke dari orang tua juga kan, yang kadang mengizinkan, kadang enggak. Nah, pada akhirnya alhamdulillah diizinkan. Itu tantangan terbesar pada saat itu sudah terlewati. Oke. Terus tantangannya yang kedua itu ketika harus bisa berbicara di depan umum. Itu menurut saya tantangan terbesar. Emang sebelumnya gimana? Nggak terbiasa buat bicara di depan umum? Nggak terbiasa. Dulu waktu SMP, ini mau cerita tentang SMP juga ya. Nggak apa-apa. Waktu SMP itu saya pendiam dan takut untuk mencoba banyak hal. Nah, terus pada akhirnya waktu pas mau masuk SMA itu, saya kan disuruh milih, kamu mau SMA mana? Terus aku bilang mau SMA negeri. Kenapa? Karena mau keluar dari zona nyaman. Bukan berarti SMP saya nggak nyaman. Swasta dulu emang? Ya, swasta. Oh, Cuman okay. Nggak nyamannya itu karena keluar dari zona nyaman itu saya pengen mencoba banyak hal. Karena saya sempat ada di posisi kok aku orang gini-gini terus ya? Maksudnya aku nggak punya banyak pengalaman, sedangkan teman-teman aku tuh ada yang ikut pramuka, ikut organisasi, OSIS. Nah, akhirnya di SMA ini, masuk SMA negeri itu sebenarnya menurut saya sudah keluar dari zona nyaman. Tapi ditambah karena saya ingin mengikuti beberapa kegiatan, akhirnya saya ikut organisasi, terus saya juga ikut ekstrakurikuler, dan menurut saya struggle-nya itu juga membagi waktu dari kedua ini tuh susah-susah gampang. Oke. Karena dua-duanya mungkin sama-sama harus diprioritaskan, dan itu tergantung bagaimana cara kita bisa mengatur dua hal tersebut agar dua-duanya itu bisa berjalan dengan seimbang. Dan alhamdulillah mungkin sampai saat ini saya bisa menjalani keduanya dengan seimbang. Terus juga jangan lupa sama akademiknya itu juga harus diimbangi kan. Jadi struggle-nya itu sebenarnya banyak, Kak. Iya ya, berarti ini ya, apa itu memang harus belajar, terus kemudian harus ngikutin organisasi. Tapi kalau Naya ini kan udah biasa dari SMP, pastinya kan nggak introvert juga kan. Kalau Asna kan introvert dulu, anaknya pendiam gitu, saking diamnya tuh barang-barangnya hilang. Enggak ya. saking diamnya nggak ikut-ikut kegiatan apapun. Kalau Naya dulu Saya dulu SMP tuh ketua OSIS juga. oh, jadi pernah ada ini ketua OSIS? Ya, ada. Oke. Saya dulu SMP ketua OSIS di SMP Negeri 35 Surabaya. Oke. Terus saya lanjut OSIS di SMA ini karena apa ya? Pengen bukan saya ingin mencari lagi sih, Pak, lebih ke meneruskan. Kalau saya dulu tuh saya saya pengennya tuh sertifikatnya. Awalnya gitu. Awalnya saya pengen itu, ternyata setelah saya terjun ternyata saya tidak terlalu membutuhkan itu. Yang saya butuhkan di mana pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya di OSIS SMP itu saya nggak pernah dapat itu. Jadi OSIS di SMP dan OSIS SMA itu ternyata jauh beda. Dimana kita di OSIS MPK di SMA itu kita diajarin buat apa-apa sendiri, kita cari sesuatu sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Sedangkan di SMP itu kayak masih di bawah perlindungan
bapak ibu guru, masih dipikirkan segala konsepnya kalau buat acara kayak gitu. Sekarang nggak dalam perlindungan. Dalam perlindungan, cuman kan gimana ya saya menjelaskannya. Kalau SMP itu kayak ini loh Pak, kayak masih di setir gitu. Oh ya, pokoknya harus ikutin arahan guru gitu kan. Kita nggak bisa untuk mengoptimalkan menyampaikan, melakukan, mengeksplorkan Ya, sesuatunya. Itu susah kalau SMP itu. Jadi ada serba-serbinya juga ya sebenarnya. Awal yang Hasnanya dia mulu ya kan, terus kemudian nggak butuh sesuatu ya, sekolah pulang berarti. Iya. Sekolah pulang ya kan. Terus si Nayanya juga udah aktif dari dulu guys. Jadi ya nggak ada kerepotan sebenarnya dari mereka berdua ini. Yang satu butuh adaptasi, yang satu butuh penyesuaian lagi yang baru. Tapi bagus lah. Kalau nggak gitu nggak ada kesan kan. Kesannya tuh pasti bagus ya. Tapi saya kepo terkait dengan kesan nih. Kira-kira apa yang kesan yang paling wow gitu dari kalian? Ini langsung berdua nih saya tanya nih, nggak satu-satu nih. Dari kalian berdua nih. Siapa mau jawab duluan nih? Saya terserah. Kesan. Ya kesan. Jadi Kak, wah ya Pak saya menemukan cinta. Gitu. Oh. Ada nggak? Temenmu ada nggak yang kayak gitu? Dari organisasi akhirnya menemukan cinta. Ada, bahkan ada yang nggak bisa cinta karena ikut organisasi. Oh, jadi terhalang Oh, bikin sinetron aja besok ya. Cintaku terhalang organisasi gitu. Mbak Dewi. Anak-anak Cyber 20. Peraturan nomor 7. Oh, peraturan nomor 7 guys, peraturan nomor 7. Apa Mbak bacain, Mbak? Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran, langsung nikah. Taruh. Oh, Hasna ada Mbak kayaknya Mbak ini Mbak. Oh, bahaya. Nggak ada ya. Oh ya udah, dia asisten pribadi saya ini. Bahaya. Oke, jadi kesannya apa kesannya nih? Selain itulah kalian menemukan suatu hal unik dari teman-teman kalian. Ini di apa ya, di diri kalian sendiri. Sambil minum dong. Saya sama minum nih. Nih, saya sambil minum juga nih, teman-teman. Jadi biar enggak overthinking kesana maksudnya? Overthinking kesan. Overthinking kesan ya. Kenapa kok sampai overthinking kesan? Jangan tidak ada kesan. Ada. Saking banyak kesannya mungkin. Kesannya buruk apa gimana ini? Ya kan? Saya nggak tahu ya. Naya deh, kesannya apa Nay? Bingung kesannya. Mungkin kamu pernah melakukan suatu hal kesalahan, akhirnya wah ternyata ini Pak kesan saya yang paling nggak oke gitu. Ada kan orang gitu kan, organisasi melakukan kesalahan atau berhasil menciptakan sesuatu yang wow gitu, itu kan berkesan juga gitu loh. Kalau bagi kamu, kalian berdua gimana? Kalau saya, kesan yang paling saya inget ya, itu waktu pas kelas 10, itu kan masih jadi adik kelas. Dan waktu kelas 10 itu mungkin saya masih dibilang pasif lah untuk melakukan organisasi ini, kayak menjalankan job desk itu masih pasif. Nah, waktu itu saya tuh lagi di eval karena ada suatu kesalahan waktu di event besar pada saat itu. Oke. Nah, jadi Agaknya curhat ya, agaknya. Curhat. Apa disuruh apa? Enggak disuruh apa? Cuman dimarahin. Cuman di situ saya benar-benar takut terus minta maaf sama semua orang. Nah, tapi beda halnya sama yang sekarang kelas 11 itu kan lebih banyak memperhatikan adik kelas dan juga teman-teman. Jadi selain mungkin memang masih banyak yang perlu dieval dari diri saya pribadi, tapi di sisi lain saya berani untuk mengevaluasi seseorang gitu di kelas 11 ini. Jadi kayak gimana ya, dulu kelas 10 dieval, kelas 11 ngeval kayak gitu. Oh, balas dendam. Ya kirain balas dendam gitu. Enggak, tapi seru ya gitu ya, seru ya. Wow, kesannya dulu dieval, sekarang mengeval. Kamu kalau mengeval pernah tahu nggak dia mengeval gimana? Pernah marah-marah nggak? Enggak. Bu ini harus Tapi begitu sekali nggak? ngomong kayak cetus gitu. Oh, ulti. Kamu pernah di ulti? Pernah. Kalau Naya ini jagonya ngeval, Pak. Oh, siapa? Naya jago ngeval. Nay, tolong evaluasi. Kamu Nay, gimana Nay? Sama kayak Asna nggak? Beda sih Pak. Beda. Lebih ke
saya menemukan keluarga di OSIS MPK ini. Jadi punya bapak baru. Punya bapak baru, punya ibu baru, saya juga punya kakak. Dikasih duit. Lebih nemuin keluarga baru sih Pak. Lebih ngerasa yang hangat, yaitu ya di OSIS MPK. Saya tuh lebih itu sih, lebih saya punya keluarga baru di OSIS MPK ini. Kesannya itu. Jadi kesannya kalau si Hasna dulu eval, sekarang mengeval. Kalau Naya punya keluarga baru, bapak baru, ibu baru, lama-lama bapaknya banyak, bapaknya kurang anak ya sebenarnya. Jangan ya, adik lah. Astagfirullahaladzim, istighfar. Oh ya, kurang anak ya, tapi adik lah ya. Jangan stok, tapi satu doang, 5, 10 nggak masalah, yang penting jalan gitu. Tapi kan kalau tadi saya dengar ceritanya si Hasna ya, ini apa ya, dia mengeval gitu ya, berarti kan pasti muncul sebuah yang namanya konflik-konflik. Pernah berkonflik gak kalian berdua nih? Pernah pasti ya. Nah, itu gimana kalau memanajemen sebuah konflik agar konflik itu cepat selesai gitu? Yang pastinya itu ditemukan dulu Pak, semuanya. Apanya? Misal Orangnya kan orang ditemukan. iya, maksudnya misal saya sama Hasna lagi bermasalah, kita harus duduk berdua dulu. Oke, itu cowokku, bukan ini cowokku gitu. Enggak. Kira magis sekali ceritanya ya Allah. Lanjut gimana? Itu ditemukan dulu, ditanyain kamu kenapa, saya kenapa, diselesaikan, dicari solusinya. Baru kalau tidak ada solusi, baru kita ajak pihak-pihak yang terkait, kayak ketuanya, itu kan juga perlu. Itu sih Pak. Susah sih sebenarnya ikut organisasi itu, susahnya di penyesuaian apa ya, perasaan sama harus profesional itu susah Pak sebenarnya. Tapi itu kan ya, apa ujung-ujungnya kan juga selesai dengan baik-baik gitu ya. Baik-baik. Jadi setiap kegiatan mesti ada konflik ya. Tapi kalau saya lihat ya, kan ada beberapa event-event yang mungkin yang sebelumnya saya juga belum seperti wah idenya kok begini ya. Jadi kan ada sosok yang menginspirasi kalian atau mungkin kalian lah inspirasi gitu. Kan saya anggap inspirasinya bareng-bareng kan ya. Nah, ini inspirasi ini tuh kalau kalian itu dari mana itu inspirasi datangnya muncul? Selain manajemen konflik agar oh ya ditemukan gini, tapi di sisi lain kan kalian pasti jalan bareng gitu loh dalam sebuah event atau apa gitu kan. Nah, gimana kalian cari inspirasi dan kata orang Jawa ya opo carane gitu loh. Inspirasi itu bisa datang ke kalian dengan akhirnya perfect, dijalankan semua orang bisa menikmati. Mungkin Hasna sebagai OSIS nih. Ya kayaknya nih OSIS nih ya yang lebih banyak ini jalan ceritanya nih. Inspirasi. Ayo, jangan-jangan nggak ada yang menginspirasi atau aku yang menginspirasimu? Iya, benar. Iya. Oh iya? Kok bisa? Oh, bercanda. Bercanda guys, bercanda. Kalau inspirasi itu ini maksudnya inspirasi dalam menjalankan sebuah event. Yes. Segala. Tugas juga, terus event juga gimana? Kalau dari saya pribadi dapat inspirasi itu kadang dari teman-teman. Karena saya merasa ada teman-teman yang menurut saya tuh mereka kreatif banget. Jadi kadang mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang, itu kadang saya bisa mendapatkan inspirasi gitu dari mereka. Kayak semisal mereka cuman menyampaikan saran ini itu gitu, terus saya jadi terinspirasi. Akhirnya saya mengatakan hal itu ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain itu jadi oh iya benar juga ya, idenya kreatif nih, pakai yang ini aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi selain itu juga di balik itu pasti harus dipikirkan lagi plus minusnya. Jadi sebenarnya saya bukan tipe orang yang punya banyak ide ya pemirsa. Nah saya justru mendapatkan ide-ide itu dari teman-teman, dari adik kelas. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir nih dari saya nih, terakhir banget nih. Sebelum kita meraih ke kesimpulan ya guys ya, ini saya mau tanya buat Hasna dan juga Naya, dalam mengikuti organisasi ini ada nggak sih kayak di benak kalian itu sebuah penyesalan gitu? Oh aku menyesal banget sih ikut kayak gini gitu.
Ada nggak sih pikiran seperti itu? Pernah pasti Pak, Pernah. pernah. Kalau lagi capek itu mesti bilang nyesel aku ikut ini, cuman itu bisa terbayarkan kalau hal itu udah selesai terlaksana. Pasti kalau nyesel sih pasti pernah Pak mikir kayak gitu, cuman seneng, kita happy gitu sih. Oke. Hasna nggak ada mau komentar? Enggak, kurang lebih sama. Tapi sama ya. Oke. Nah itu memang ya, lika-liku berada dalam lika-liku sebuah organisasi itu memang seperti itu ya. Saya pun juga pernah merasakan, tapi itu sudah dulu dan sekarang tugasnya berbeda dan juga problem yang saya terima juga berbeda. Nanti pasti kalian bakal merasakan seperti saya. Iya pasti semakin dewasa semakin banyak problemnya. Ya mikir ini, mikir itu, ya kan. Takut tambah dewasa ya, kayak lagu ya. Oh, iya. Lagu ya, oh gitu ya. Takut tambah dewasa ya. Sebenarnya kita nggak perlu takut ya. Kita harus menghadapinya dengan sangat baik gitu. Kita kalau percaya Tuhan ya sudah, pasti Tuhan membantu kita gitu. Dan Tuhan tahu gitu loh. Tuhan tidak akan pernah tidur. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi Hasna sama Naya harus lebih mempersiapkan diri lah. Kan sebentar lagi udah bukan siswa lagi nih. Sebentar lagi udah mahasiswa, mau kuliah kan? Diingetin lagi. Loh, ya harus diingetin dong, gimana nggak boleh diingetin karena kan kalian kan otomatis juga harus lulus dari sini. Emang nggak mau keluar dari sini? Mau. Ya udah kan. Mau kalau tapi sedih. Mau tapi sedih. Ya udah nggak apa-apa, hilangkan sedihnya, pikirkan bahagianya. Bukan kata-kata hari ini loh, bukan kata-kata hari ini, nanti aja kata-kata hari ini. Oke. Jadi tadi sudah kita lihat ya, mereka sudah menerangkan bagaimana kesan-pesan kesan mereka, kemudian mereka juga sudah menjelaskan ya organisasi itu bagaimana dan keluh kesah mereka di organisasi. Tapi di sini saya ingin tanya juga ya buat mereka nih harapan ya, kira-kira harapan kalian nih untuk organisasi yang ada di sekolah ini. Meskipun juga bukan organisasi di sekolah ini tapi di luar sana, itu pengharapan besar dari kalian tuh gimana? Apa pengharapan besarnya? Duh, kalau bahas-bahas gini agak melo ya. Nggak apa-apa. Kita ini aja, kita sharing di sini. Harapannya apa besok buat kedepannya begitu? Naya aja dulu. Apa saya? Enggak lah, yang saya tanyain kan kalian ya kan. Ini pemirsa mau tahu nih gimana harapan. Pastilah kamu punya harapan. Pasti harapan saya dan senior-senior yang lain tuh pasti sama Pak. Ya mungkin segala sesuatu yang udah adik-adik kelas saya hadapi di sebelumnya tuh dapat dievaluasi, terus diterapkan, diperbaiki, terus dilanjutkan ke tahun-tahun yang berikutnya. Terus nama OSIS MPK SMA Negeri 20 Surabaya itu tetap menjadi nama kebanggaannya adik-adik semua. Ya sih, harapannya itu aja. Itu aja harapannya, Hasna. Harapan saya kurang lebih sama kayak Naya, tapi mau menambahkan sedikit. Semoga OSIS MPK SMA Negeri 20 Surabaya ini bisa semakin baik dalam hal hubungan internal sekolahnya. Anggota OSIS MPK ini misalkan dekat dengan gurunya, dekat dengan para siswa yang lain, dekat para ekstrakurikuler yang lain, karena lupa mau ngomong apa. Ya pokoknya gitulah intinya ya. Gitu, maaf. Ya nggak apa-apa ya. Wah ini menyentuh sekali ya kalau ada hal yang seperti ini. Tapi kita juga tidak luput dengan yang namanya pengalaman. Nah kalau menurut saya juga ini ya suatu hal yang sangat besar ya. Tapi sebelum kalian menyelesaikan itu, nih ada yang pengen tahu juga gitu, pemirsa yang ada di sini ya, yang ada di rumah ya, yang sedang nonton nih, warga SMA Negeri 20 Surabaya juga pengen dengar nih pesan untuk seluruh warga SMA Negeri 20 dan juga kesan yang mungkin lebih ingin memajukan lah gitu. Gimana? Coba kalian bolehlah sampaikan ke pemirsa. Boleh lihat ke kamera ya, gimana ya, pesan apa yang ingin kalian sampaikan dan juga
Mungkin ada saran-saran ya buat warga SMA Negeri 20. Ya, monggo silakan. Asna atau ini dulu nih? Buat seluruhnya. Seluruhnya. Halo semuanya. Terutama ini buat adik kelasku yang lanjut. Pesan dari kita berdua, pesan dari aku itu jangan putus kreativitasnya, terus didekatkan lagi sama internal, bapak ibu guru, ekstrakurikuler dan lain sebagainya, itu didekatkan lagi, dirakatin lagi hubungannya, lebih transparansi ke pihak sekolah dan ekstrakurikuler yang lain. Terus jangan lupa memajukan program kerja yang telah dibuat, terus amanah dalam visi misinya. Ditunggu TC sama tipunya. Amin. Oke. Ya, oke, itu tadi sudah dijelaskan sama mereka berdua, Naya dan juga Hasna. Ya, terima kasih banget kalian berdua udah hadir di sini, udah mau hadir untuk saya tanya-tanyain ya. Dan saya juga terima kasih atas pengabdian kalian ya, sudah menjalankan amanah yang luar biasa, tugas yang luar biasa untuk sekolah kita ya. Dan semoga ini, saya berharap juga, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang sudah kalian lakukan ini bisa berbuah hasil yang bagus ke depannya dan juga menjadi amal jariah buat kalian. Amin. Teman-teman warga SMA Negeri 20 Surabaya, itu tadi podcast tentang bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi. Teman-teman yang lain dari kelas 10, kelas 11 yang masih berjuang dalam melakukan sebuah organisasi, jangan putus asa. Mari kita berjalan bersama. Ibarat kita ini menanam suatu benih, biji-bijian dari buah-buahan tersebut, kita tanam bersamaan. Kita langkahkan kaki kita dengan positif, yakin apa yang kita tanam kemudian nantinya pada saatnya akan berbuah, tumbuh dengan baik. Bukan hanya menjadi satu pohon, tetapi akan menjadi banyak pohon di sekitar kita, bahkan akan menjadi hutan. Dan pasti dari hutan-hutan tersebut yang menghasilkan banyak buahnya akan menjadi kesulitan buat kita, menjadikan buah-buah dan akar-akarnya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan juga menjadikan kita lebih kuat bersama. Baik teman-teman semuanya, dari SMA Negeri 20 Surabaya, kami ya dari Podcast Mandalu mengucapkan terima kasih sesuai dengan quotes yang barusan saya sampaikan. Mari kita berkembang bersama dan mari memajukan SMA Negeri 20 Surabaya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya Mr. Daru. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa Subscribe, like, and comment. Oke, bye-bye.